Pernahkah kamu merasakan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa padam? Sebuah cahaya yang kadang redup, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Ia seperti bara yang terus hidup di balik abu, menunggu kamu meniupnya lagi. Al-Farabi menyebutnya an-nur al-batin, cahaya batin. Sebuah kilau yang bukan berasal dari matahari, tapi dari sesuatu yang lebih tinggi, sumber segala pengetahuan dan kesadaran. Cahaya itu, kata Al-Farabi, bukan sekadar simbol spiritual, ia adalah hakikat. Dari manusia yang sadar, berpikir, dan mengenal Tuhan. Setiap kali kamu merenung, setiap kali kamu menolak untuk menipu diri sendiri, setiap kali kamu memilih kebaikan meski mudah untuk berbuat sebaliknya. Disitulah nur itu bekerja. Di abad ke-10, Al-Farabi duduk di kamar kecilnya di kota Baghdad, menulis gagasan yang kelak mengguncang dunia Islam dan dunia filsafat. Ia disebut Al-Muallim Ats-Tsani, guru kedua, setelah Aristoteles. Tapi bagi Al-Farabi, menjadi guru bukanlah tentang banyak bicara. Ia menulis dalam diam, menyusun peta akal, jiwa, dan cahaya. Dalam karya besarnya, Aro, Ahlul Madinah Al-Fadilah, Negeri Utama, ia menggambarkan manusia bukan sebagai makhluk jasmani semata, melainkan pancaran dari al-aql al-fa'al, akal aktif, cahaya ilahi yang menyinari seluruh pikiran manusia. Cahaya inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Ia adalah daya untuk memahami, membedakan yang hak dan batil, dan menuntun jiwa menuju kebahagiaan sejati, as-sa'adah. Al-Farabi percaya, manusia yang mampu menerima cahaya itu akan menjadi manusia bercahaya. Ia bukan sekadar tahu, tetapi sadar. Ia bukan hanya belajar dari luar, tapi belajar dari dalam, dari suara jernih yang tak banyak didengar di zaman ini. Suara nurani. Nur sebagai akal dan kebahagiaan. Dalam pandangan Al-Farabi, nur tidak hanya berarti cahaya spiritual, tapi juga cahaya akal. Ia berkata, akal yang bersatu dengan akal aktif akan menerima pancaran cahaya, dan dari pancaran itu lahirlah pengetahuan dan kebahagiaan. Tahil as-sa'adah, kebahagiaan sejati, as-sa'adah al-quwa, bukan datang dari harta, kekuasaan, atau bahkan kehormatan sosial, melainkan dari tercapainya kesempurnaan jiwa, ketika akal dan hati bersatu dalam cahaya. Karena itu, orang yang memiliki nur kuat bukan sekadar cerdas, ia tidak hanya tajam berpikir, tapi juga lembut merasakan. Ia berpikir dengan cinta, dan mencintai dengan pengetahuan. Bayangkan air jernih. Ketika tenang, ia memantulkan cahaya langit dengan sempurna. Tapi ketika ia keruh, bahkan matahari pun tak bisa terlihat di permukaannya. Demikianlah hati manusia. Jika ia jernih, cahaya kebenaran akan masuk tanpa rintangan. Jika ia keruh oleh amarah, iri, atau ketamakan, nur itu akan tertutup, bukan padam, tapi terhalang. Al-Farabi menulis bahwa tugas manusia bukan menciptakan cahaya, melainkan membersihkan cermin jiwanya, agar pantulan cahaya ilahi itu bisa terlihat kembali. Al-Farabi dan keheningan di tengah keramaian. Ada kisah menarik dari murid-muridnya. Suatu malam, ketika Baghdad sedang ramai dengan pasar dan musik, Al-Farabi duduk di taman kota dengan kecapi di tangannya. Ia memainkan nada-nada yang membuat semua orang di sekitarnya terdiam. Beberapa menit kemudian, mereka menangis tanpa tahu kenapa. Lalu, dengan nada lain, ia membuat mereka tertawa, juga tanpa alasan, dan ketika musik berhenti, semua menjadi hening. Salah satu muridnya bertanya, "Wahai guru, bagaimana engkau bisa menggerakkan hati manusia dengan begitu mudah?" Al-Farabi menjawab dengan tenang, "Karena aku tidak bermain untuk telinga mereka, tapi untuk getaran jiwa yang mereka lupakan." Cahaya yang keluar dari diri seseorang bukan berasal dari suara, melainkan dari kedalaman jiwanya yang selaras dengan akal ilahi. Itulah nur, getaran yang membuat yang gelap menjadi tampak,
dan yang resah menjadi damai. Nur sebagai jejak ilahi. Dalam pemikiran Al-Farabi, setiap bentuk pengetahuan sejati adalah jejak cahaya Tuhan. Ia meminjam istilah Quran, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35, ayat ini bukan hanya pernyataan teologis, tapi juga ontologis, menjelaskan hakikat keberadaan itu sendiri. Bagi Al-Farabi, realitas tertinggi adalah cahaya pertama, An-Nurul Awal, yang darinya memancar semua wujud, termasuk akal dan jiwa manusia. Maka, ketika manusia memahami sesuatu yang benar, sesungguhnya ia sedang tersambung dengan sumber cahaya itu. Ketika ia berbuat baik dengan tulus, ia sedang membiarkan nur itu mengalir melalui tindakannya. Dan ketika ia menolak kejahatan meski sendirian, itu bukan semata-mata kekuatan moral. Itu adalah cahaya yang mengenali asalnya. Kita sering mendengar istilah aura, seolah cahaya mistik yang terpancar dari tubuh seseorang. Dalam pandangan Al-Farabi, aura itu bukan energi gaib, melainkan refleksi spiritual dari kualitas akal dan hati. Semakin jernih akalmu berpikir, semakin dalam hatimu mencintai kebenaran, semakin terang cahaya itu terlihat, meski tanpa kata, tanpa cahaya lampu, tanpa upaya pura-pura. Cahaya dalam diri para ulama. Di masa-masa setelah Al-Farabi, banyak ulama besar yang menunjukkan apa yang ia maksud dengan nur yang kuat. Imam Al-Ghazali, misalnya, mengalami krisis batin di puncak karirnya. Ia meninggalkan jabatan profesor di Madrasah Nizamiyah Baghdad, menyepi selama bertahun-tahun. Di dalam sunyi, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam debat dan buku. Ketenangan yang berasal dari nur yang bersih. Ia menulis, ilmu yang tidak disertai cahaya hati hanyalah beban, bukan petunjuk. Al-Munqidh Mina Dolal. Begitu pula Robiah Al-Adawiyah, perempuan sufi dari Basroh. Ia hidup miskin, tapi jiwanya memancarkan ketenangan yang menular. Setiap kali seseorang mendekat kepadanya, mereka merasakan kedamaian. Bukan karena Robiah memiliki kekuatan, tapi karena hatinya sudah menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Cahaya itu bisa muncul di mana saja, di pasar, di jalan, di rumah. Kadang kamu bertemu seseorang yang wajahnya biasa, tapi setiap kata yang ia ucapkan terasa menyejukkan. Ia tidak menghakimi, tidak menonjolkan diri, tapi kehadirannya membuatmu merasa aman. Itulah yang disebut nur, bukan kilau mistik, melainkan kejernihan batin yang membuat orang lain ingin menjadi lebih baik. Al-Farabi berkata, tujuan tertinggi manusia adalah menjadi cermin bagi akal ilahi. Dan itulah inti dari nur, bukan sekadar tanda kesucian, tapi kemampuan untuk memantulkan kebenaran, dalam pikiran, dalam kata, dalam perbuatan. Kamu tidak perlu menjadi sufi, tidak perlu menjadi ulama besar, untuk memiliki cahaya itu. Cukup dengan satu hal, kejujuran kepada hatimu sendiri. Setiap kali kamu jujur pada nurani, kamu menambah sedikit cahaya di dalam dirimu. Dan semakin jernih kamu hidup, semakin teranglah dunia di sekelilingmu. Di bagian berikutnya, kita akan menelusuri tanda-tanda itu. Bagaimana mengenali jika nur dalam dirimu mulai menyala? 5 ciri yang dijelaskan Al-Farabi, bukan untuk disombongkan, tapi untuk direnungi dan dijaga. Karena cahaya sejati tidak pernah berteriak, ia hanya menerangi. 5 ciri kamu memiliki aura atau nur yang kuat menurut Al-Farabi. Di dunia yang bising ini, ketenangan telah menjadi kemewahan. Kita terbiasa hidup dalam kebisingan, bunyi notifikasi, debat, kabar buruk, dan pikiran yang berlari tanpa arah. Namun, menurut Al-Farabi, tanda pertama seseorang memiliki nur yang kuat adalah ketenangan batin di tengah keramaian dunia. 1. Jiwa yang tidak mudah terguncang. Dalam Tahil As-Sa'adah, Al-Farabi menulis bahwa jiwa yang telah menerima cahaya akal akan stabil, karena ia memahami hakikat segala sesuatu.
Orang yang mengenal hakikat tidak lagi dikuasai oleh ilusi. Artinya, semakin terang nur di dalam dirimu, semakin sedikit hal di luar dirimu yang bisa mengguncangmu. Ketika kamu tahu makna sejati dari kebahagiaan, kamu tak lagi terpikat oleh pujian. Ketika kamu sadar bahwa ujian hanyalah bagian dari pertumbuhan, kamu tak lagi hancur oleh kegagalan. Itulah tanda pertama. Jiwa yang tenang di tengah badai. Di dunia ini, banyak orang kaya tapi hatinya gelisah. Dan banyak orang miskin tapi wajahnya damai. Ketenangan tidak datang dari keadaan, melainkan dari kedalaman pandangan. Al-Farabi mengibaratkan jiwa yang bercahaya, seperti bulan di langit malam. Awan boleh lewat, badai boleh datang, tapi bulan tidak panik. Ia tetap di tempatnya, bersinar perlahan, menunggu langit kembali jernih. Kisah Imam Ali bin Abi Thalib, tenang di tengah gejolak. Ciri ini dihidupkan dengan indah oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau hidup di masa politik yang paling kacau dalam sejarah awal Islam. Fitnah, perang saudara, dan pengkhianatan. Namun para sahabat dan musuh sekalipun mengakui, wajahnya selalu teduh. Suatu hari, ketika beliau sedang sholat, anak panah menancap di pahanya. Para sahabat menunggu hingga ia selesai sholat, baru mereka mencabut anak panah itu. Beliau tidak mengeluh, bahkan tidak mengerang. Ketika ditanya mengapa ia begitu tenang, Ali menjawab, "Dalam syalatku, aku tenggelam dalam hadirat Allah. Dunia ini tak lagi menggoyahkanku." Inilah nur, ketika kesadaranmu terpusat kepada Yang Maha Cahaya. Segala hal lain menjadi kecil. Dalam kehidupan modern, kita mungkin tidak berada di medan perang, tapi kita menghadapi badai yang lain. Badai informasi, emosi, dan tekanan sosial. Bayangkan kamu berada di ruang kerja yang penuh konflik. Semua orang bereaksi cepat, marah, menyalahkan. Tapi ada satu orang yang tetap jernih, mendengarkan tanpa menuding, menjawab tanpa menyinggung. Ia tidak ikut arus kebisingan itu. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih besar dari egonya. Ada cahaya pemahaman. Itulah nur dalam bentuk paling nyata. Ketenangan sebagai cermin kebenaran. Al-Farabi menjelaskan bahwa jiwa yang disinari nur akan selalu mencari keseimbangan. Ia tidak tergesa dalam mengambil keputusan, karena nur membuatnya melihat lebih luas. Ketika akal bercahaya, waktu terasa lapang. Itu sebabnya, orang yang tenang terlihat seperti hidup lebih perlahan. Padahal ia hanya hidup lebih sadar. Ia tidak menolak perasaan, tapi ia tidak dikuasai perasaan. Ia bisa sedih, tapi tidak larut. Ia bisa marah, tapi tidak kehilangan arah. Dalam dunia digital yang serba cepat, ciri ini menjadi langka. Namun, justru karena langka, ia menjadi penanda kuat dari jiwa yang bercahaya. Contoh kehidupan, guru yang tidak pernah marah. Seorang murid bercerita tentang gurunya di pesantren. Setiap kali para santri membuat kesalahan, guru itu hanya tersenyum dan berkata pelan, "Ini bukan tentang salahmu, tapi tentang seberapa besar hatimu mau belajar." Murid-muridnya mengaku, hanya dengan melihat wajah sang guru, mereka merasa tenang. Bukan karena ia berbicara dengan kata-kata ajaib, tapi karena nur dalam dirinya menular. Ia tidak menyembunyikan amarah, ia sudah melampauinya. Seperti air yang begitu jernih, hingga batu di dasar terlihat tanpa harus disingkap. Al-Farabi menulis, manusia yang mencapai kesempurnaan akalnya tidak lagi dikuasai oleh luar. Ia hidup dalam harmoni antara akal, jiwa, dan kehendak. Ketenangan, dalam pandangannya, bukan pasivitas, bukan berarti berhenti peduli, tapi kemampuan untuk memelihara jernih di tengah lumpur kehidupan. Cahaya itu tidak pernah padam. Dalam Quran, Allah berfirman, "Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, agar keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang telah ada." Quran Surat Al-Fat ayat 4,
Ayat ini sejalan dengan gagasan Al-Farabi tentang nur akal. Ketenangan adalah tanda bahwa iman dan pengetahuan telah berpadu. Iman tanpa ilmu bisa goyah, ilmu tanpa iman bisa kering. Tapi jika keduanya bersatu, lahirlah cahaya yang tidak mudah padam. Mungkin kamu pernah merasakan momen seperti itu. Ketika semua orang sibuk, tapi kamu memilih diam dan melihat langit. Ketika semua tergesa-gesa, kamu memilih berjalan pelan sambil bernapas. Itulah momen di mana nur dalam dirimu menyala. Kamu tidak melarikan diri dari dunia, tapi kamu juga tidak menjadi budaknya. Kamu tetap hadir, tapi dari kedalaman yang damai. Kisah sederhana, tangan yang tidak membalas. Ada kisah tentang seorang ulama tua di Damaskus. Suatu hari, seorang pemuda menghina beliau di depan umum. Orang-orang marah, ingin membalas, namun sang ulama hanya menatap pemuda itu dan berkata, "Engkau baru saja memberikan kepadaku kesempatan untuk bersabar. Semoga Allah juga memberimu kesempatan untuk belajar tenang." Pemuda itu terdiam. Beberapa hari kemudian, ia datang menangis, meminta maaf dan berkata, "Wajahmu waktu itu tidak marah, tapi justru membuatku malu dengan kemarahanku sendiri." Begitulah aura dari nur yang kuat. Ia bukan kekuatan untuk menundukkan, melainkan kemampuan untuk menenangkan. Ketenangan tidak datang dari tidak punya masalah. Ia datang dari penerimaan yang penuh kesadaran. Kamu tidak bisa mengatur badai, tapi kamu bisa memilih bagaimana berdiri di bawahnya. Mungkin hari ini kamu sedang dilanda banyak hal, tekanan pekerjaan, keluarga, kesedihan yang kamu sembunyikan. Coba tenangkan sejenak napasmu. Bayangkan di dalam dirimu ada cahaya yang lembut, tidak membakar, tapi menghangatkan. Itulah nur yang kamu bawa sejak lahir. Kamu tidak perlu menciptakannya, kamu hanya perlu berhenti sejenak agar ia terlihat. Al-Farabi mengatakan, ketika akal telah bersinar, dunia menjadi tenang. Dan mungkin, ketenangan itu bukan sekadar tanda kebijaksanaan, tapi juga bentuk paling indah dari cinta. Karena hanya orang yang damai dengan dirinya sendiri yang bisa membawa damai kepada orang lain. Di bagian berikutnya, kita akan melangkah ke tanda kedua. Sesuatu yang lebih halus dari ketenangan, tapi tak kalah dalam maknanya. Kejernihan melihat kebenaran meski dunia penuh ilusi. Kisah sederhana, tangan yang tidak membalas. Ada kisah tentang seorang ulama tua di Damaskus. Suatu hari, seorang pemuda menghina beliau di depan umum. Orang-orang marah, ingin membalas, namun sang ulama hanya menatap pemuda itu dan berkata, "Engkau baru saja memberikan kepadaku kesempatan untuk bersabar. Semoga Allah juga memberimu kesempatan untuk belajar tenang." Pemuda itu terdiam. Beberapa hari kemudian, ia datang menangis, meminta maaf dan berkata, "Wajahmu waktu itu tidak marah, tapi justru membuatku malu dengan kemarahanku sendiri." Begitulah aura dari nur yang kuat. Ia bukan kekuatan untuk menundukkan, melainkan kemampuan untuk menenangkan. Ketenangan tidak datang dari tidak punya masalah. Ia datang dari penerimaan yang penuh kesadaran. Kamu tidak bisa mengatur badai, tapi kamu bisa memilih bagaimana berdiri di bawahnya. Mungkin hari ini kamu sedang dilanda banyak hal, tekanan pekerjaan, keluarga, kesedihan yang kamu sembunyikan. Coba tenangkan sejenak napasmu. Bayangkan di dalam dirimu ada cahaya yang lembut, tidak membakar, tapi menghangatkan. Itulah nur yang kamu bawa sejak lahir. Kamu tidak perlu menciptakannya, kamu hanya perlu berhenti sejenak agar ia terlihat. Al-Farabi mengatakan, ketika akal telah bersinar, dunia menjadi tenang. Dan mungkin, ketenangan itu bukan sekadar tanda kebijaksanaan, tapi juga bentuk paling indah dari cinta. Karena hanya orang yang damai dengan dirinya sendiri yang bisa membawa damai kepada orang lain. Di bagian berikutnya, kita akan melangkah ke tanda kedua. Sesuatu yang lebih halus dari ketenangan, tapi tak kalah dalam maknanya. Kejernihan melihat kebenaran meski dunia penuh ilusi.
Kita hidup di zaman di mana kebenaran tak lagi sederhana. Semua orang berbicara, semua mengklaim benar. Dunia digital memantulkan jutaan wajah, tapi sedikit yang benar-benar jernih. Di tengah kebisingan itu, Al-Farabi mengajarkan sebuah kemampuan langka. Melihat kebenaran di tengah ilusi, itulah tanda kedua seseorang memiliki nur yang kuat. 1. Akal yang jernih, hati yang netral. Dalam kitab Al-Aql, Al-Farabi menulis, akal yang bersinar tidak tertipu oleh bentuk luar sesuatu. Sebab ia mengenal makna di balik bentuk itu. Bagi Al-Farabi, dunia penuh dengan bayangan. Segala sesuatu tampak indah, benar, dan besar dari luar, padahal kosong di dalam. Hanya jiwa yang bercahaya yang mampu membedakan antara bentuk dan hakikat. Itulah sebabnya, orang yang memiliki nur tidak mudah terjebak dalam penampilan. Ia bisa melihat kebenaran di balik kepalsuan, dan kepalsuan di balik kebenaran palsu. Kita semua punya cermin batin. Namun, sebagian besar dari kita menatap cermin itu, tanpa menyadari betapa berdebunya permukaannya. Cermin yang kotor membuat bayangan tampak bengkok, dan kita pun hidup dalam ilusi tentang diri sendiri dan dunia. Orang yang memiliki nur tidak lebih pintar, ia hanya lebih jujur. Ia berani membersihkan cermin itu, meski debu yang terlihat kadang menyakitkan. 2. Al-Ghazali dan kebenaran yang tak terlihat. Kisah Al-Ghazali adalah cermin dari konsep ini. Ia adalah ulama besar, profesor di Baghdad, dihormati, dikagumi, dan dianggap sumber ilmu. Namun suatu hari, ketika sedang mengajar, lidahnya keluh. Ia tidak bisa berbicara, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Ia pun sadar, ilmunya selama ini belum sampai ke hatinya. Ia tahu banyak tentang Tuhan, tapi belum mengenal Tuhan. Ia menulis dalam Al-Munqidh min ad-Dolal, aku mencari kebenaran bukan dari lidah-lidah manusia, tapi dari cahaya yang Allah nyalakan di dalam hati. Selama bertahun-tahun ia mengembara, menyepi, berdoa, menangis, merenung, dan ketika nur itu benar-benar menyinari hatinya, ia menulis karya agung Ihya Ulumuddin. Ilmu yang hidup, bukan hanya diketahui. Ilusi zaman modern tidak datang dari berhala fisik, tapi dari berhala informasi. Kita sibuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kita menatap layar, tapi melupakan jendela hati. Ciri kedua dari nur yang kuat adalah kejernihan menilai, meski dunia mencoba menutupi kebenaran dengan gemerlapnya. 3. Kebenaran tidak selalu manis. Al-Farabi menulis, akal yang telah diterangi tidak mencari yang menyenangkan, tetapi yang benar. Kebenaran seringkali pahit, karena ia memaksa kita menanggalkan topeng. Tapi hanya mereka yang berani menghadapi pahitnya kebenaran, yang akan menikmati manisnya ketenangan. Bayangkan seseorang yang berani mengakui kesalahannya di depan umum. Di mata dunia, ia mungkin kalah. Tapi di mata nur, ia menang. Karena cahaya kebenaran yang kecil, lebih berarti daripada gelapnya kebohongan yang besar. Kejernihan adalah bentuk keberanian. Berani berpikir dengan kepala sendiri. Berani merasakan dengan hati sendiri, berani menolak keinginan untuk selalu benar. Orang yang memiliki nur tidak terpesona oleh kerumunan. Ia bisa berjalan melawan arus, tanpa merasa lebih suci atau lebih hebat. Ia hanya mengikuti cahaya yang ia lihat, meski orang lain belum melihatnya. 4. Kisah bayangan dan cahaya. Suatu ketika, Al-Farabi ditanya oleh muridnya, "Guru, bagaimana membedakan cahaya sejati dari cahaya palsu?" Beliau menjawab, "Cahaya sejati membuatmu melihat lebih jelas, cahaya palsu hanya membuatmu silau." Dalam hidup, banyak hal yang tanpa bercahaya. Pujian, popularitas, jabatan, bahkan spiritualitas palsu. Namun jika sesuatu membuatmu semakin sombong, itu bukan cahaya,
Jika sesuatu membuatmu semakin tenang dan rendah hati, itu tanda nur yang sejati. Kamu mungkin pernah memilih jalan yang sepi, padahal semua orang memilih yang ramai. Kamu mungkin menolak sesuatu yang viral, karena kamu merasa ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Jangan remehkan perasaan itu bisa jadi bisikan dari nur yang membimbingmu. Cahaya tidak selalu datang dari kata-kata besar. Kadang ia muncul sebagai rasa tenang di dada, ketika kamu melakukan sesuatu yang benar meski sulit. 5. Kebenaran yang dikenali oleh hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebenaran adalah apa yang membuat hatimu tenang, dan dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah, meski banyak orang membenarkannya. Hadits riwayat Imam Ahmad. Hadis ini selaras dengan pandangan Al-Farabi bahwa akal dan hati sejati tidak bisa dipisahkan. Ketika nur menyinari keduanya, manusia akan melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan makna. Kamu tahu kamu sedang melihat dengan nur, ketika sesuatu membuatmu damai, bukan bangga. Ketika kamu tahu kamu benar, tapi tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ketika kamu bisa melihat kekuranganmu, tanpa kehilangan cinta pada dirimu sendiri. Itulah tanda nur bekerja di dalam kesadaranmu. 6. Refleksi kehidupan. Melihat dengan cahaya. Bayangkan kamu berada di persimpangan. Satu jalan penuh kemewahan dan sanjungan. Satu jalan sunyi tapi benar. Jika kamu memilih jalan sunyi dengan tenang, bukan karena takut, tapi karena hatimu merasa lebih damai di sana. Itu bukan kelemahan, itu cahaya. Kamu telah melihat bukan dengan mata, tapi dengan nur, dan setiap kali kamu mengikuti nur itu, hidupmu menjadi sedikit lebih ringan, karena kamu tak perlu lagi berdebat dengan kebenaran. Al-Farabi menulis, akal yang bersatu dengan cahaya akan melihat realitas sebagaimana adanya. Dan mungkin, di zaman yang penuh topeng ini, melihat sesuatu sebagaimana adanya adalah bentuk tertinggi dari spiritualitas. 7. Penutup bagian 3. Cahaya di balik bayangan. Kebenaran tidak selalu terang benderang. Kadang ia tersembunyi di balik kesederhanaan, kadang di balik air mata, kadang di balik kesunyian yang tak dimengerti orang, kadang di balik pedihnya penyakit yang diderita badan dengan berbagai macam penyakit, kadang di balik kegilaanmu terhadap dunia, yang setelahnya kamu tersadar melalui hidayah, petunjuk ilahi, yang menuntunmu melangkah, mendekat kepadanya, dan untuk menghidupkan nur dalam sanubarimu. Tapi selama kamu tetap mencari dengan hati yang jujur, nur itu akan terus menuntunmu, melewati kabut, melewati kebisingan, melewati pedihnya rasa sakit di badan yang dengan kesabaranmu akan menuju cahaya yang sejati. Karena segala hal di dunia ini adalah bayangan yang menyilaukanmu. Seperti kata Al-Farabi, yang mencari dengan cahaya akan selalu sampai kepada cahaya. Bagian 4. Mengalirkan ketenangan kepada orang lain, aura yang menyembuhkan. Ada manusia yang ketika hadir, suasana seolah menjadi tenang, tanpa banyak bicara, tanpa perlu mengatur, hanya dengan kehadirannya, kegelisahan pun perlahan surut. Mereka bukan malaikat, bukan pula orang tanpa luka, tapi jiwa mereka telah lama belajar berdamai dengan hidup. Itulah ciri ketiga dari orang yang memiliki nur kuat. Mereka menenangkan, bukan menegangkan. Satu, cahaya yang menyembuhkan. Al-Farabi menulis dalam Tahil As-Sa'adah, jiwa yang sempurna adalah jiwa yang mampu menenangkan jiwa lain. Sebagaimana cahaya yang besar membuat redup cahaya yang kecil, bukan untuk memadamkannya, tapi agar cahayanya menyatu. Bagi Al-Farabi, manusia yang berjiwa bercahaya, bukan hanya bahagia untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi sumber ketenangan bagi sesamanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mudah reaktif, tidak mudah tersulut emosi, karena di dalam dirinya sudah ada laut tenang, yang tak mudah terusik oleh riak di permukaan. Kadang yang kita butuhkan bukan nasihat, bukan penjelasan panjang,
melainkan kehadiran yang tenang, dan ketenangan sejati tidak bisa dipalsukan. Ia adalah hasil dari perjalanan batin yang panjang, melalui luka, kecewa, kesabaran, dan doa. 2. Robiah Al-Adawiyah dan ketulusan cinta. Robiah Al-Adawiyah, sufi perempuan besar dari Basroh, adalah contoh nyata manusia yang membawa ketenangan di sekitarnya. Ia tidak berdebat tentang Tuhan, tidak berbicara tentang cinta secara teoritis, ia menjadi cinta itu sendiri. Suatu malam, seseorang melihat Robiah membawa obor dan seember air. Ketika ditanya, ia menjawab, "Aku ingin membakar surga dan memadamkan neraka, agar manusia hanya menyembah Allah karena cinta, bukan karena takut atau berharap imbalan." Di wajahnya ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak menaklukkan orang dengan logika, tapi melunakkan mereka dengan kehadiran yang tulus. Orang yang memiliki nur tidak memaksakan kebaikan. Ia hanya menjadi baik, dan kebaikan itu memancar secara alami. Ketika orang di sekitarnya marah, ia tetap tenang. Ketika orang lain menuduh, ia tersenyum. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu energi tenang jauh lebih kuat daripada energi reaktif. 3. Energi yang menular. Dalam dunia modern, kita sering mendengar istilah vibes, getaran yang dirasakan ketika berinteraksi dengan seseorang. Ilmu psikologi dan neurologi kini membenarkan bahwa ketenangan dan kecemasan memang menular secara emosional. Seseorang yang hatinya damai akan menularkan gelombang ketenangan itu secara alami. Begitu pula sebaliknya, jiwa yang gelisah menularkan kegelisahan tanpa sadar. Al-Farabi menjelaskan hal ini dengan istilah itisal al-aql, yakni keterhubungan antar jiwa melalui kesadaran. Ia percaya bahwa akal dan jiwa manusia saling beresonansi seperti nada-nada musik yang harmonis. Jiwa yang seimbang akan membuat harmoni di sekitarnya, sedangkan jiwa yang kacau menimbulkan disonansi. Maka, inilah ciri orang yang memiliki nur ini. Ketika ia datang, orang-orang di sekitarnya merasa lebih tenang, lebih mudah bernafas, lebih ringan berbicara. Ia tidak selalu banyak bicara. Kadang hanya dengan diamnya, orang lain merasa dimengerti. Itulah aura penyembuh, bukan karena magis, tapi karena ia selaras dengan nur Allah dalam dirinya. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber ketenangan sejati. Tak ada contoh paling sempurna tentang aura ketenangan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sirah Ibnu Hisham diceritakan, ketika para sahabat dikejar musuh di Gua Sur, Abu Bakar sangat takut dan berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka menundukkan kepala sedikit, mereka akan melihat kita." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan menjawab, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Seketika ketakutan Abu Bakar pun lenyap. Itulah kekuatan nur, menenangkan tanpa menggurui, menyembuhkan tanpa sentuhan. Dalam Sirah Nabawiyah, para sahabat menggambarkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, suasana seolah menjadi ringan, bahkan hewan-hewan tampak lebih tenang, anak kecil berlari menghampirinya tanpa takut. Nur beliau bukan dari wajah semata, tetapi dari jiwa yang penuh kasih, yang terhubung langsung dengan sumber cahaya ilahi. 5. Ketenangan bukan tanpa badai. Namun, jangan salah paham. Menjadi pembawa ketenangan bukan berarti hidup tanpa badai. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam, dikhianati saudara, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa salah. Namun ketika akhirnya ia berkuasa, apa yang keluar dari mulutnya? Bukan dendam, tapi ketenangan. Pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Quran Surat Yusuf ayat 92. Subhanallah, ketenangan Nabi Yusuf bukan hadiah dari dunia yang lembut,
melainkan buah dari hati yang selalu terhubung dengan cahaya Allah. Itulah rahasia ketiga dari nur yang kuat. Ia menjadikanmu pusat kedamaian, bukan sumber kekacauan, bahkan di tengah badai. Kamu tetap menjadi pantai, tempat orang lain bersandar. 6. Bagaimana menumbuhkan aura ketenangan? Al-Farabi tidak hanya menjelaskan teori, ia memberi jalan praktis untuk menumbuhkan ketenangan batin. 1. Latih kesadaran diri. Ia menyebutnya muraqabatun nafs, kesadaran terus-menerus atas pikiran dan emosi. Saat marah, sadari bahwa kamu marah, jangan langsung bereaksi. Sadari, lalu lepaskan. 2. Jaga keheningan. Al-Farabi percaya bahwa terlalu banyak bicara melemahkan kekuatan jiwa. Diam bukan berarti pasif, tapi memberi ruang bagi nur untuk bekerja. 3. Sambungkan diri dengan Allah melalui zikir, tafakur, dan sholat malam. Nur tidak muncul dari rutinitas dunia, tapi dari keintiman dengan sang cahaya. 4. Latih empati. Setiap kali kamu mendengarkan tanpa menghakimi, setiap kali kamu memaafkan tanpa dendam, kamu memperluas ruang cahaya di dalam dirimu. 7. Cermin kehidupan. Apakah aku menenangkan atau menegangkan? Tanyakan ini pada dirimu. Apakah orang merasa damai setelah berbicara denganku? Atau justru merasa lelah? Apakah aku membawa kehangatan? Atau membawa kegelisahan? Jawaban itu bukan untuk menilai diri, tapi untuk mengenali di mana cahaya kita sedang redup. Ketenangan bukan topeng. Ia adalah buah dari penerimaan. Menerima bahwa hidup tak selalu adil, manusia tak selalu sempurna, dan dirimu sendiri sedang terus belajar. 8. Penutup bagian 4. Menjadi sumber damai. Al-Farabi menulis, manusia terbaik adalah yang menjadikan keberadaannya rahmat bagi yang lain. Jika kamu bisa hadir tanpa menghakimi, bicara tanpa menyakiti, dan mencintai tanpa menuntut, maka cahaya itu sudah bekerja dalam dirimu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi di mata orang lain, kamu sudah seperti matahari kecil yang menghangatkan dunia di sekitarmu. Dan begitulah jiwa yang bercahaya menurut Al-Farabi. Ia tidak berkilau mencolok, tapi memberi terang yang lembut. Ia tidak mengubah dunia dengan kekuatan, tapi dengan ketenangan. Karena kadang, satu hati yang damai lebih berharga daripada 1000 argumen yang benar. Bagian 5. Merasakan hubungan langsung dengan sumber cahaya. Setiap cahaya atau aura memiliki sumbernya, dan setiap jiwa yang bercahaya sejati tidak bersinar karena dirinya, melainkan karena ia terhubung dengan sang cahaya. Al-Farabi menyebut hubungan itu sebagai al-ittisal bil aqlil fangali, yakni keterhubungan dengan akal aktif, yakni sumber pengetahuan dan nur ilahi yang memancar ke seluruh wujud. Inilah dua ciri terakhir dari jiwa yang bercahaya. 1. Merasa terhubung langsung dengan sumber cahaya, yaitu Allah. 2. Memancarkan hikmah ilahiyah dalam setiap tindakan. Mari kita bahas lebih detail dua ciri terakhir tersebut. 1. Jiwa yang terhubung dengan cahaya. Bagi Al-Farabi, manusia bisa mencapai kesempurnaan bukan dengan kekayaan atau kedudukan, melainkan ketika jiwanya telah menyatu dengan sumber akal universal. Dalam keadaan itu, ia melihat segalanya dari ketinggian, tanpa terikat pada kepentingan diri. Ketika manusia mencapai ittisal, ia tak lagi berpikir tentang dirinya, sebab dirinya telah menjadi bagian dari keteraturan ilahi. Aro, Ahlul Madinah Al-Fadilah, itulah saat ketika doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi percakapan. Ketika zikir bukan lagi hitungan di bibir, melainkan getaran lembut yang memenuhi dada. Jiwa yang telah terhubung dengan cahaya, tidak perlu berdebat tentang Tuhan, karena ia merasakan kehadirannya. Di antara napas,
di antara langkah, di antara diam. 2 Kisah Nabi Khidir dan Musa, cahaya hikmah. Dalam surah Al-Kahfi, Allah menggambarkan kisah Musa dan Khidir alaihi salam sebagai pertemuan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Musa mewakili akal dan syariat, sedangkan Khidir mewakili nur dan hikmah. Ketika Khidir melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki tembok tanpa upah, Musa tidak bisa menahan diri untuk bertanya, karena secara lahir, semua itu tampak salah. Namun pada akhirnya, Khidir menjelaskan, ini adalah rahmat dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82, cahaya hikmah bukan selalu bisa dijelaskan dengan logika, tapi ia selalu membawa kebaikan pada akhirnya, dan jiwa yang telah menyatu dengan nur ilahi tidak lagi melihat kehidupan sebagai kebetulan, melainkan sebagai rangkaian makna. Orang semacam ini tidak panik dalam ujian, karena ia tahu setiap gelap adalah bagian dari pelajaran cahaya. 3. Ketika nur menjadi panduan, Al-Farabi menulis, cahaya yang tertinggi tidak membutakan, tetapi menuntun. Siapa yang telah mengenalnya, tidak lagi berjalan dalam kebingungan. Inilah ciri keempat dari jiwa bercahaya, hidupnya dipandu dari dalam, ia bisa mengambil keputusan besar dengan ketenangan, karena tidak lagi digerakkan oleh ego, melainkan oleh intuisi yang bersumber dari cahaya Allah. Kamu mungkin pernah mengalami ini. Ketika menghadapi pilihan besar, tiba-tiba hatimu tenang pada satu arah. Tanpa alasan logis yang kuat, itu bukan kebetulan. Itu nur al-hidayah, cahaya petunjuk yang bekerja dalam hati yang bersih. 4. Hikmah dalam kesederhanaan. Orang yang memiliki nur kuat bukan berarti memiliki banyak pengikut, atau berbicara dengan kata-kata megah. Kadang mereka sangat sederhana. Ada seorang penjual roti di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu malam, Imam Ahmad menginap di tokonya. Ia melihat penjual roti itu selalu beristighfar tanpa henti sambil bekerja. Ketika ditanya, ia menjawab, "Sudah lama aku beristighfar, dan hampir semua doaku dikabulkan. Hanya satu yang belum, aku ingin sekali bertemu." Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tersenyum dan berkata, "Akulah Ahmad bin Hanbal. Allah mengabulkan doamu dengan cara yang lembut." Itulah hikmah ilahiyah, kebenaran yang hidup dalam kesederhanaan. Bukan hanya dalam buku-buku filsafat, ciri kelima dari nur yang kuat adalah setiap tindakan membawa makna, setiap langkah menjadi ibadah. 5. Dari ilmu ke hikmah, Al-Farabi membedakan antara ilmu, pengetahuan, dan hikmah, kebijaksanaan. Ilmu bisa diperoleh dengan belajar, tapi hikmah hanya diberikan kepada jiwa yang bersih. Hikmah adalah buah dari cahaya yang bersarang dalam hati. Orang yang berilmu bisa tahu bagaimana berbicara, tapi orang yang berhikmah tahu kapan diam. Orang berilmu bisa menjelaskan, tapi orang berhikmah bisa menenangkan. Ilmu adalah cahaya di kepala, hikmah adalah cahaya di hati. Kita bisa melihat ini pada para ulama besar seperti Imam Nawawi, Imam Malik, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka bukan hanya mengajarkan hukum, tetapi memancarkan kasih dan kelembutan. Itulah sebabnya ilmu mereka tetap hidup berabad-abad kemudian, karena bercampur dengan cahaya. 6. Nur yang menembus zaman. Cahaya sejati tidak pernah padam. Ia menembus ruang dan waktu. Al-Farabi wafat lebih dari 1000 tahun lalu. Namun gagasannya tentang jiwa bercahaya masih menuntun banyak pencari hari ini. Setiap kali manusia belajar mengenal diri, menyucikan hati, dan mencari kebenaran dengan jujur, ia sedang melanjutkan langkah para arif terdahulu. Nur bukan warisan darah, bukan hasil kursus spiritual, tapi anugerah bagi mereka yang terus membersihkan cermin jiwanya. Selama kamu masih mencari dengan tulus, kamu sudah berada di jalan cahaya itu. 7.
Hidup sebagai cermin cahaya. Bayangkan dunia di mana setiap orang membawa cahaya kecil di hatinya. Setiap orang yang berbicara, menulis, bekerja, dan mencintai, dengan nur yang jernih, tak akan ada lagi kata yang menyakitkan, karena setiap kalimat lahir dari kasih. Tak akan ada lagi permusuhan yang buta, karena setiap pandangan melihat cahaya yang sama di balik perbedaan. Dan mungkin, itulah visi Al-Farabi tentang Madinah Al-Fadilah, kota kebajikan. Bukan sekadar sistem sosial yang sempurna, melainkan masyarakat yang jiwanya terang. Sebuah dunia di mana setiap individu menjadi cermin bagi cahaya Allah. Memantulkan kebaikan satu sama lain, hingga seluruh kehidupan menjadi simfoni harmoni. 8. Penutup jalan menuju nur. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Cahaya itu tidak pernah jauh, ia bukan sesuatu yang harus dicari di gunung atau di gua. Ia selalu ada, di hatimu, menunggu kamu berhenti sejenak, menenangkan pikiranmu, dan membuka jendela jiwa. Kamu tak perlu menjadi sufi besar untuk memancarkan nur. Cukup jujur dalam niat, lembut dalam ucapan, dan tulus dalam setiap tindakan. Maka cahaya itu akan tumbuh, perlahan tapi pasti. Kamu mungkin tak menyadarinya, tapi di mata orang lain, kamu sudah menjadi sumber ketenangan. Karena sejatinya, cahaya tidak berbunyi, tapi semua orang bisa merasakannya. Al-Farabi menutup narasi yang panjang ini dengan sebuah kalimat yang diulang untuk ditegaskan kembali bahwa ketika kamu menjadi cahaya, kamu tak lagi mencari arah, karena arah akan mencari kamu. Wallahu a'lam bishawab.